tekanan dan penolakan tuh mulai tuh bergulir atas perintah Mary Tudor. Nah, hari berganti hari, dukungan untuk Mary Tudor dari kalangan pemerintah dan elit kerajaan meningkat hingga akhirnya Lady Jane diputuskan untuk turun dari jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di videoku. Nah, kali ini Nanimul mau ngebahas tentang sejarah Ratu 9 Hari Lady Jane Grey. Nah, Lady Jane Grey ini memerintah kerajaan sangat singkat, hanya 9 hari saja, guys. Nah, di balik 9 hari ternyata itu dipaksa oleh ayahnya menjadi ratu demi kepentingan politik. Lalu, bagaimana sih kelanjutan kisah Ratu Lady Jane 9 hari itu? Penasaran dengan ceritanya ya kan? Yuk, mari kita bahas. Nah, sebelum aku bahas, ngomong-ngomong nih ya, semua yang aku ceritakan berdasarkan artikel yang aku baca di internet ya guys ya. Latar belakang Lady Jane Grey ini lahir antara 1537 sampai 12 Februari 1564 di Bradgate Park. Dia ini anak pertama dari pasangan Henry Grey, Adipati Sepong I, dan istrinya yang bernama Frances Brandon. Juga dia ini merupakan putri tertua dari adik perempuan Henry VIII yang bernama Mary. Jadi Mary sama si Raja Henry VIII itu kakak adik. Nah, anaknya si Mary yang pertama ya ini Frances Brandon gitu. Jane ini tuh memiliki dua adik perempuan, yang pertama Lady Catherine dan yang kedua Lady Mary. Nah, melalui ibu mereka, ketiga saudara perempuan tersebut itu adalah cici dari Raja Henry VII. Intinya tuh mereka ya cucu dari Raja Henry VIII lah ya. Nah, masa pendidikannya Jane Grey ini digadang-gadang sebagai salah satu perempuan paling cerdas dan pendidikan di zamannya. Nah, dari gurunya yang cendekiawan ini yang dari Yunani ya, yang bernama John Aylmer, Jane Grey ini belajar bahasa Yunani, Latin, Ibrani. Selain itu, dia juga fasih berbicara dalam bahasa Italia dan Prancis. Orang tuanya ini sangat berambisi ya, memberi pendidikan terbaik untuk Jane dengan harapan ia akan menjadi pasangan yang cocok untuk putra dari keluarga yang punya posisi tinggi. Nah, sekitar bulan Februari 1547, Jane tuh dikirim untuk tinggal di rumah pamannya yang bernama Thomas Seymour, yang segera menikah dengan janda Henry VIII ya, yang bernama Catherine Parr, istri pertamanya Raja Henry VIII. Nah, Jane itu tinggal bersama pasangan tersebut di Kastil Sundai di Gloucestershire sebagai pelayan Catherine, sampai Catherine ini meninggal saat melahirkan pada bulan September 1548. Nah, sekitar 11 tahun pada saat itu Jane tuh menjadi kepala pelayan di pemakaman Catherine. Setelah penangkapan Thomas Seymour karena pengkhianatan, Jane tuh kembali ke Bradgate dan melanjutkan studinya. Pernikahan beraroma politik. Nah, pada bulan Oktober 1551, sang ayah ini naik jabatan menjadi adipati atau Duke of Suffolk. Ia pun mulai terlihat di sana. Nah, kala itu kekuasaan yang sesungguhnya itu ada di tangan Duke of Northumberland yang bertindak sebagai wali bagi Raja Edward VI yang masih belia. Intinya itu wali raja lah ya, karena Edward ini kan masih sangat kecil. Jadi, nah, keluarganya pada awalnya tuh ingin menikahkan Jane Grey ini dengan sang raja. Namun Edward tuh sakit-sakitan dan diperkirakan tak berusia panjang gitu ya. Nah, Edward menjadi raja sejak berusia 9 tahun. Jane pun kemudian dinikahkan dengan putra Duke of Northumberland yang bernama Lord Wilford Dudley. Nah, sepanjang pemerintahannya, Raja Edward yang masih belum cukup umur tersebut tuh diwakilkan oleh seorang regen atau wali lah ya. Jabatan itu tuh dipegang oleh Duke of Northumberland, John Dudley, atau ayah Lord Wilford Dudley yang juga mertua Lady Jane. Jabatan pemerintahan Edward yang hanya berlangsung selama sekiranya 6 tahun, karena pada usia 15 tahun dia didiagnosis menderita penyakit yang sangat berbahaya, guys. Edward ini kemudian menyusun sebuah rencana mempengaruhi politik kerajaan agar tahta Raja Inggris itu tidak jatuh ke tangan Mary maupun Elizabeth. Karena apa sih? Karena perbedaan keyakinan. Nah, si Northumberland itu membujuk raja untuk menyatakan Mary itu tidak sah sebagai pewaris tahta, guys. Nah, demikian juga dengan saudara tirinya yang lain, si Elizabeth.
dan mengubah garis suksesi untuk memuluskan jalan Lady Jane Grey itu menuju singgasana. Nah, menyusulnya meninggalnya Raja Edward pada 1593, kerajaan Inggris itu kesulitan tuh untuk mencari penerus tahta. Edward kan putra satu-satunya dari Raja Henry yang menikah dengan Jane Seymour, ya kan? Dan dia tuh diangkat pada umur 10 tahun dan dia meninggal pada tahun 1547, gengs. Nah, sebelumnya saat Sarah Jane berada di penghujung usia, Duke of Northumberland itu tuh berupaya mati-matian mencegah tahta jatuh ke tangan Mary Tudor yang berbeda kepercayaan. Dan Raja Edward itu wafat pada 6 Juli 1563. Dan di akhir hidupnya, Edward menunjukkan sepupunya yang bernama Lady Jane Grey itu sebagai penerusnya, guys. Selanjutnya, Jane tuh dibawa ke rumah Duke of Northumberland, sebuah pertemuan rahasia ya digelar di sana. Nah, Jane terus disambut oleh Northumberland, suaminya, juga kedua orang tuanya pada saat itu. Nah, saat diberitahu bahwa saat itu dia telah menjadi Ratu Inggris, seketika Jane pingsan, guys. Nah, setelah sadar, ia tuh masih enggan menerima tugas barunya ya, guys ya. 4 hari kemudian, Jane tuh dinobatkan. Nah, di usianya yang masih 16 tahun, Jane ini diproklamirkan sebagai Ratu Inggris. Nah, pada tanggal 10 Juli, ia secara resmi dinyatakan sebagai Ratu Inggris, Prancis, dan Irlandia setelah ia menempati tempat tinggal yang aman di Menara London, tempat para Raja Inggris biasanya tinggal sejak masa aksesi hingga penobatan. Nah, status Jane Grey pada saat itu tuh Ratu Inggris yang baru, gengs. Diumumkan lah nih secara terbuka ya kan. Nah, udah diumumkan nih, rakyat pun heboh. Tidak semua rakyat dan bangsawan Inggris setuju dengan penunjukan tersebut. Mereka tuh lebih memilih pewaris tahta berasal dari garis keturunan langsung keluarga kerajaan. Sebab orang-orang Inggris sudah sangat telah melalui begitu banyak gejolak politik dan agama, berpikir bahwa Mary Tudor adalah pewaris tahta yang sah milik dinasti Tudor. Nah, pada hari pertama Lady Jane tuh menjalankan pemerintahan ya kerajaan dengan lancar tuh, nggak ada hambatan apapun. Namun beberapa hari kemudian tuh tekanan dan penolakan tuh mulai tuh bergulir atas perintah Mary Tudor. Nah, hari berganti hari, dukungan untuk Mary Tudor dari kalangan pemerintah dan elit kerajaan meningkat hingga akhirnya Lady Jane diputuskan untuk turun dari jabatan. Memang ya, Mary itu awalnya tuh nggak populer, namun itu popularitasnya tuh melonjak di kalangan rakyat Inggris. Nah, Mary Tudor tuh berupaya merebut kembali apa yang menjadi haknya, guys. Bagi Mary Tudor, berdasarkan undang-undang yang seharusnya menjadi pewaris adalah dirinya, bukan si Lady Jane. Meski Raja Inggris itu mewariskan tahtanya kepada Lady Jane, Mary Tudor tetap bersikeras bahwa hal itu melanggar konstitusi yang telah diatur dalam kerajaan. Menurut Mary, seharusnya kekuasaan itu diturunkan kepada anaknya langsung, bukan kepada cucu dari saudara si Raja 8, guys. Jadi, Raja 8 itu kakak adik sama neneknya si Lady Jane. Raja 8 dan Mary itu kakak adik. Nah, si Mary punya anak yang bernama si Frances itu tuh. Nah, Frances itu punya anak yang bernama Lady Jane. Nah, Jane Grey itu memang telah bertindak sebagai ratu di Menara London. Namun, Northumberland ini salah perhitungan. Mary Tudor malah mendapatkan dukungan rakyat yang luas. Northumberland itu tidak memperkirakan hal ini, guys. Yang lebih tragisnya lagi, sang ayah lebih memilih membela dan mendukung Mary, bukan Jane yang putri kandungnya sendiri. Nah, pendukung Northumberland pun terpukul karena itu, guys. Nah, si Duke of Suffolk pun dengan mudah membujuk putrinya untuk melepas mahkotanya, guys. Berakhirlah Ratu Lady Jane dalam waktu 9 hari. Pada tanggal 19 Juli 1593, Mary Tudor dinyatakan sebagai ratu dengan gelar Ratu Mary I. Karena dukungan rakyat, setelah 9 hari, Dewan Kerajaan memproklamirkan Mary I, saudara tiri Edward ini tuh, putri dari Raja Henry VIII dari istri pertamanya yang bernama Catherine dari Aragon, sebagai Ratu Inggris yang baru. Sementara itu, Tower of London malah menjelma menjadi penjara bagi Jane Grey. Nah, setelah Mary itu mendapatkan mahkota baru setelah Mary itu mendapatkan mahkota ratu, ia kemudian memenjarakan Jane, suaminya, dan juga ayahnya di Tower of London. Nah, dalam waktu singkat, Mary I itu menjatuhkan vonis mati
atas tuduhan pengkhianatan kepada Lady Jane Grey. Semula nyawa Lady Jane yang saat itu tuh berusia 16 tahun itu diampuni oleh si Mary, Ratu Mary ya kan. Tetapi kemudian ayahnya kan terlibat dalam pemberontakan Beat yang menentang pernikahan Ratu Mary I dengan Raja Philip dari Spanyol pada awal 1554. Nah, setelah pemberontakan itu tuh dipadamkan, Lady Jane Grey dan suaminya kembali dijatuhi hukuman mati atas tuduhan pengkhianatan, guys. Sekian dari ceritaku yang berkisah tentang Lady Jane yang memerintah selama 9 hari setelah Jack Games. Karena apa sih? Karena itu dipaksa oleh ayahnya sendiri demi kepentingan politik, guys. Dan juga saya mohon maaf jika ada informasi yang kurang atau itu bisa ditambahkan ya guys di kolom komentar. Dan juga jika ada kata-kata asing yang kurang kayak belibet-belibet gitu, mohon maaf guys ya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan jangan lupa juga klik tanda loncengnya supaya tahu updatean dari aku ya guys ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.